Pagi itu, suasana pasar legi di Solo mulai ramai seperti biasa. Pedagang-pedagang membuka lapak mereka, ada yang menjajakan sayur, pakaian, sampai jajanan tradisional. Namun, ada satu lapak yang selalu menarik perhatian. Gerobak es dawet milik Mbah Sarni. Wanita tua renta itu tampak ringkih, tapi entah bagaimana, ia bisa berdiri sejak subuh, melayani pembeli tanpa henti, dengan senyuman tipis yang menggigilkan. Gerobak es dawet Mbah Sarni terletak di ujung lorong sempit pasar, di bawah pohon tua yang daunnya nyaris tak pernah gugur. Dawetnya tampak biasa saja, campuran santan, gula, merah cair, dan cendol hijau, namun setiap hari orang-orang mengantre panjang, bahkan sebelum gerobaknya dibuka, cepat habis. Rasanya beda, begitu kata mereka yang pernah membeli. Namun, di balik kelezatan yang memikat itu, mulai muncul desis-desis yang meresahkan. Salah satu pembeli bernama Yanti, seorang ibu muda yang sehari-hari menjual baju di los tengah pasar, bercerita bahwa setelah minum es dawet itu, tubuhnya mendadak lemas, bukan karena masuk angin atau kelelahan, rasanya seperti ditarik energi dari dalam tubuhnya. Malam harinya, ia bermimpi buruk. Ia berada di dalam liang kubur, tak bisa bergerak. Sekelilingnya tanah merah dan aroma busuk menyengat. Suara cekikikan halus terdengar dari atas, lalu tanah itu mulai menutup wajahnya. Ia terbangun dengan peluh dingin. Jantung berdegup kencang, dan tubuh menggigil seperti habis jatuh dari dunia lain. "Aku mimpi dikubur hidup-hidup," ucap Yanti sambil memeluk tubuhnya sendiri. Keesokan paginya, dan wajah yang menutup liang itu, wajah Mbah Sarni. Desas-desus makin menjadi. Beberapa pembeli mengalami hal serupa. Ada yang mimpi melihat rambut berserakan di lantai rumah mereka. Ada yang mendengar suara perempuan menangis dari dapur. Malam ada juga yang tiba-tiba mengalami demam tinggi setelah meminum es dawet itu. Dokter bilang tidak ada yang aneh secara medis, tapi keluarga mereka merasa ada yang ikut pulang dari pasar. Meski begitu, anehnya tak ada yang benar-benar berhenti membeli. Seolah ada sesuatu yang menarik mereka kembali ke gerobak dawet itu. Rasa manisnya seperti menjerat. Sekali mencicip, lidah seperti ketagihan. Beberapa pemuda pengunjung pasar, termasuk Bagus yang terkenal berani dan skeptis terhadap cerita mistis, mencoba membuktikan bahwa itu hanya sugesti. Suatu pagi, ia diam-diam mengintip dari balik tumpukan karung goni di dekat gerobak Mbah Sarni. Ia menyaksikan hal yang tak pernah ia sangka. Sebelum membuka lapak, Mbah Sarni mengeluarkan sebuah kendi kecil, memercikan air dari dalamnya ke gerobak, sambil berbisik-bisik dengan bahasa yang tak dimengerti. Lalu dari kolong gerobak, ia mengeluarkan sesuatu yang dibungkus kain mori kuning kusam. Sekilas, tampak seperti bunga setaman. Namun ketika kain itu tersibak sedikit oleh angin, terlihat helai rambut panjang, basah, dan lengket. Bagus menahan napas, jantungnya berpacu. Suhu udara mendadak menurun, dan ia merasa seperti ada sesuatu atau seseorang berdiri di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa, hanya deretan gerobak kosong yang belum dibuka. Hari itu, Bagus tak jadi membeli. Ia pulang dengan langkah terburu-buru dan tubuh gemetar. Namun malamnya, ia mendapat mimpi yang sama seperti Yanti. Ia berada di dalam liang kubur. Kali ini, lebih nyata. Ia mendengar suara Mbah Sarni membisikkan sesuatu dari atas tanah. "Dawet, manis, darahmu juga." Tanah mulai menutupi tubuhnya. Ia berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Dalam mimpinya itu, ia melihat wajah-wajah para pembeli dawet lainnya. Semuanya memucat, matanya kosong, dan mereka juga terkubur, berdempetan dengannya dalam satu liang. Keesokan paginya, pasar legi kembali normal. Mbah Sarni berdiri di balik gerobaknya seperti biasa, tersenyum dengan tenang. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, matanya tampak lebih hitam dari biasanya, dan tubuhnya tampak lebih segar, lebih muda, dan di kolong gerobaknya, bau bunga dan rambut basah semakin menyengat. Setelah kejadian malam itu, Bagus tidak pernah kembali ke pasar selama beberapa hari. Tubuhnya lemas, matanya cekung, dan ia sering melamun sendiri. Ibu dan adiknya bingung.
karena Bagus selalu terlihat ketakutan. Bahkan saat dipanggil dari belakang, ia akan menoleh dengan gerakan tiba-tiba, seolah ada yang mengejarnya. Dia ketempelan, bisik tetangga. "Aku yakin ini ada hubungannya dengan dawet itu," kata ibunya sambil memandangi sisa gelas plastik es dawet yang ditemukan di tas Bagus. Malam-malam, Bagus mulai bicara sendiri di dalam kamar. Kadang ia tertawa lirih, kadang menangis. Suatu malam, adiknya, Reni, mendengar suara tangisan perempuan dari dalam kamar Bagus. Pelan, panjang, dan menyayat hati. Tapi saat ia membuka pintu kamar, Bagus sedang duduk sendiri di pojok ruangan, memeluk lutut dan menatap ke arah dinding kosong. Aku nggak bisa keluar dari liang itu," bisik Bagus tanpa menoleh. Reni berlari keluar kamar sambil menjerit. Sementara itu, di pasar Lejai, gerobak dawet Mbah Sarni semakin ramai. Aneh memang, semakin banyak orang yang merasa tidak enak badan. Setelah membeli, justru semakin banyak yang datang. Entah karena rasa penasaran, atau karena semacam ketagihan aneh yang sulit dijelaskan. Hari itu, Pak Darto, seorang petugas kebersihan pasar, sedang menyapu di dekat lokasi gerobak Mbah Sarni. Saat ia terkejut melihat si Mbah sudah berdiri di sana, jauh sebelum matahari terbit. Namun yang membuatnya merinding adalah gerobak itu bergerak sendiri. Roda gerobaknya berputar sedikit, lalu berhenti, seolah ada sesuatu yang berat di dalamnya yang sedang menggelinjang. Pak Darto pura-pura tak melihat, tapi saat ia melewati gerobak itu, ia mencium bau sangat menyengat, bau rambut basah dicampur bunga melati busuk. Bau itu membuat kepalanya pusing dan pandangannya kabur. Ia cepat-cepat pulang dan memutuskan tidak bekerja hari itu. Di sisi lain, Yanti yang beberapa hari lalu mengalami mimpi dikubur hidup-hidup, mulai mengalami gangguan yang lebih parah. Setiap kali lewat depan cermin, ia melihat bayangan lain di belakangnya. Sosok wanita berambut panjang, wajah pucat, dan mata menghitam seperti arang terbakar. Setiap malam, Yanti mendengar suara ketukan dari bawah tempat tidurnya. Tok, tok, tok. Ketika akhirnya ia beranikan diri menunduk, tak ada apa-apa. Tapi begitu ia bangkit, ada sehelai rambut panjang dan hitam tergantung di bingkai tempat tidur. Ia tahu itu bukan rambutnya. Rambut itu basah, lengket, dan bau bunga setaman. Merasa tak kuat lagi dengan gangguan ini, Yanti datang ke seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran Solo. "Mbah Jino." Lelaki tua itu diam lama setelah mendengar ceritanya. Ia mengangguk pelan, lalu berkata, "Gerobak dawet itu bukan lagi alat jualan. Itu sudah jadi wadah tumbal. Yang kamu minum itu bukan cuma santan dan cendol, ada cairan kehidupan manusia di dalamnya. Itu dawet darah." Yanti menangis, ketakutan. Tapi Mbah Gino belum selesai. "Mbah Sarni itu bukan manusia biasa. Umurnya lebih dari yang kamu lihat. Dulu waktu tahun 80-an, dia pernah tinggal di kampung dekat Gunung Lawu Anak-Anak. Banyak yang hilang waktu itu. Dan tiap malam Jumat, ada aroma melati menguar dari sumur tua dekat rumahnya." Yanti terdiam, tenggorokannya tercekat. Dia membuat perjanjian dengan yang di bawah tanah. Di malam Jumat Kliwon berikutnya, Reni, adik Bagus, memutuskan menyusul kakaknya ke pasar. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Ia menyamar menjadi pembeli dan mengantri di gerobak Mbah Sarni. Saat giliran Reni tiba, si Mbah menatapnya tajam, lama, lalu tersenyum. Tapi senyum itu bukan seperti senyum orang tua. Biasa mulutnya terlalu lebar, matanya tidak bergerak, dan kulit wajahnya seperti topeng yang menempel di tengkorak. "Kamu baru pertama kali ya, Enduk?" bisik Mbah Sarni sambil menuang dawet. "Dawet ini manis, bisa buat kamu tidur nyenyak." Reni hanya bisa tersenyum kaku, menerima gelas itu dengan tangan gemetar saat hendak pergi. Ia sempat menunduk dan matanya menangkap sesuatu di kolong gerobak. Di balik kain pelapis gerobak, terlihat toples kaca bening besar di dalamnya Eda. Sesuatu yang melayang, rambut hitam panjang, dan potongan wajah yang pucat membusuk. Reni menjerit. Malam itu, gerobak dawet Mbah Sarni tutup lebih awal, dan mereka yang meminum dawet malam itu sebagian besar tidak bangun lagi keesokan harinya. Malam itu, hujan rintik turun membasahi kota Solo.
Pasar Legi sudah mulai sepi. Pedagang-pedagang mulai merapikan barang dagangan mereka, dan satu persatu lampu kios dimatikan. Tapi ada satu sudut pasar yang tetap menyala, gerobak dawet milik Mbah Sarni. Meski hujan, ia masih berdiri di sana. Matanya yang sayu, seperti tidak terpengaruh dinginnya udara malam. Dari keyohan, seorang pemuda kurus dengan payung kompeng camping mengamati gerobak itu. Namanya Karman, salah satu penjual plastik yang sering nongkrong di pasar. Ia penasaran dengan segala desis-desis tentang Mbah Sarni. Karman tak percaya hal-hal mistis. Tapi sejak dua temannya jatuh sakit setelah minum es dawet itu, pikirannya mulai goyah. Kalau benar ada yang aneh, aku mau lihat langsung, gumamnya malam itu. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Pasar benar-benar sunyi. Karman menyelinap dari sisi belakang pasar dan mendekati gerobak Mbah Sarni yang sudah ditinggalkan. Tapi anehnya, lampu kecil di atas gerobak masih menyala. Gerobaknya masih berdiri di tempat yang sama, tapi tidak ada orang di sekelilingnya. Karman menelan ludah. Ia mengendap pelen-pelen, lalu berjongkok dan mengintip ke bawah gerobak. Duh, jantungnya seolah berhenti berdetak. Di bawah gerobak, ia melihat 3 toples besar, semuanya berisi cairan kental kekuningan. Di dalamnya mengambang rambut panjang, gigi manusia, dan mata yang terbuka lebar. Tapi yang paling mengerikan adalah ada seorang anak kecil duduk di bawah gerobak itu. Bajunya compang-camping, kulitnya pucat, dan matanya menatap kosong. Di wajahnya tak ada ekspresi, hanya air mata yang terus mengalir, menetes ke lantai. Anak itu menengok pelan ke arah Karman, lalu berbisik, "Kamu selanjutnya." Karman mundur ketakutan, terpeleset, lalu lari terbirit-birit keluar pasar. Ia tidak pernah lagi kembali ke Pasar Legi. Keesokan harinya, Reni yang masih terguncang setelah melihat potongan rambut dan wajah di bawah gerobak, memutuskan untuk kembali menemui Mbah Gino, dukun tua yang sebelumnya menolong Yanti. Wajah Mbah Gino lebih serius dari biasanya. Ada arwah yang disekap di bawah gerobak itu. Anak-anak, wanita muda, bahkan orang-orang pasar yang sudah lama menghilang. Mereka tidak benar-benar mati. Roh mereka dikunci, dikurung di dalam toples pesugihan milik Mbah Sarni. Reni menelan ludah. Ngeri. Mbah Sarni bukan hanya melakukan pesugihan biasa. Dia membuat perjanjian dengan penunggu tanah, penunggu pasar yang haus darah. Tiap malam Jumat Kliwon harus ada tumbal. Kalau tidak, tubuhnya sendiri yang akan diambil. Malam kembali datang. Reni ditemani oleh Mbah Gino dan 2 warga yang berani datang ke pasar dengan niat menghancurkan gerobak dawet itu. Mereka membawa air kelapa muda, bunga setaman, dan paku keramat yang katanya bisa memutus ikatan pesugihan. Dengan langkah pelan, mereka menghampiri gerobak yang sudah kosong. Tapi ketika mereka mendekat, tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis dari dalam gerobak. Suara itu pelan, lalu makin keras. Mbah Gino segera menyiram air kelapa ke arah gerobak sambil melantun doa-doa kuno Jawa. Tiba-tiba, toples-toples di bawah gerobak mulai pecah sendiri. Suara tangisan berubah jadi jeritan-jeritan anak-anak, wanita, dan laki-laki. Semuanya terdengar bersamaan, seperti ratusan jiwa yang disiksa di dunia lain. Gerobak itu bergetar, lampu di sekitar pasar padam, angin berhembus dingin dan tajam. Dari dalam gerobak, sesosok tubuh merangkak keluar. Itu Mbah Sarni, tapi wajahnya sudah bukan manusia. Matanya hitam legam, kulitnya mulai membusuk, dan mulutnya dipenuhi rambut-rambut panjang. "Kalian tidak bisa mengambil milikku. Mereka semua milikku," jeritnya sambil tertawa. Suara tawanya menggema seperti ribuan suara sekaligus. Tapi sebelum ia sempat menyerang, Mbah Gino menancapkan paku keramat ke tengah gerobak. Seketika, cahaya merah menyala dari bawahnya, dan sosok Mbah Sarni terbakar oleh api tak terlihat. Ia menjerit, tubuhnya terbakar dari dalam, dan akhirnya meledak menjadi abu dan rambut-rambut hitam yang berterbangan ke udara. Gerobaknya pun roboh dengan suara dentuman berat. Keesokan paginya, Pasar Legi kembali buka, tapi bekas gosong di lantai pasar tak pernah bisa dihapus. Tak ada lagi yang melihat Mbah Sarni, dan gerobak dawet itu lenyap tanpa jejak.
Namun, setiap malam Jumat Kliwon, beberapa pedagang masih mendengar suara-suara aneh dari ujung pasar, tangisan anak-anak, bisikan perempuan, dan bau rambut basah bercampur melati. Beberapa minggu telah berlalu sejak Mbah Sarni dan gerobaknya lenyap secara misterius dari pasar Legi. Banyak yang percaya bahwa kejadian malam Jumat Kliwon itu adalah penutup dari teror panjang yang membayangi para pembeli dawet. Namun, ketenangan pasar itu ternyata hanya sementara. Sesuatu sedang menunggu, sesuatu yang lebih licik dan lebih sabar. Pada suatu pagi yang cerah, pasar kembali gempar. Sebuah gerobak es dawet baru muncul, tepat di tempat gerobak Mbah Sarni biasa mangkal. Gerobak itu berbeda, terlihat baru. Catnya cerah dengan tulisan Dawet Ayu Legi, manis sampai tulang di bagian depannya. Yang membuat orang merinding adalah tidak ada yang tahu siapa pemiliknya. Gerobak itu tiba-tiba ada saat subuh. Tidak ada yang melihat siapa yang mendorongnya. Bahkan satpam pasar yang berjaga semalaman tidak mengaku melihat seseorang menaruhnya. Gerobak itu seperti muncul dari udara. Hari pertama, belum ada yang berani membeli. Namun, menjelang sore, muncullah seorang wanita muda dengan senyum ramah yang mengaku sebagai pemiliknya. Namanya Sari. Ia mengaku baru datang dari daerah Klaten, ingin membuka usaha Kesel Koshilen di Solo. Penampilannya sangat berbeda dari Mbah Sarni. Ia masih muda, rambutnya tergerai rapi, dan suaranya lembut. Tapi ada sesuatu yang tidak wajar pada matanya. Tatapannya terlalu dalam, seolah ia bisa melihat langsung ke dalam hati orang-orang yang menatapnya. "Dawet saya gratis untuk pembeli pertama," katanya sambil tersenyum. Hari itu, hanya 2 orang yang berani mencoba. Seorang pemuda bernama Raka, dan seorang ibu rumah tangga, Bu Lastri. Mereka meminum es dawet itu sambil tertawa-tawa. Rasanya manis, segar, dan berbeda. Tapi malamnya, Raka pulang ke kosannya dengan perasaan aneh. Ia merasa ringan, terlalu ringan. Saat bercermin, ia menyadari bahwa bayangannya di cermin tidak mengikutinya. Saat ia mengangkat tangan, bayangannya diam. Lalu bayangan itu tersenyum sendiri. Sebelum menghilang dari kaca, tubuh Raka tiba-tiba menggigil. Ia lari ke tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Tapi malam itu, ia terbangun tepat jam 2:33 pagi. Karena mendengar suara ketukan dari dalam lemari. Tok, tok, tok. Dengan tubuh gemetar, ia perlahan membuka lemari itu. Kosong. Tapi ada sesuatu yang menggantung di sana, sehelai rambut hitam panjang yang masih basah. Sementara itu, Bu Lastri mengalami hal yang lebih mengerikan. Saat tengah malam, ia mendengar suara gelas beradu dari dapur. Ketika ia turun, lampu tiba-tiba padam, dan dari dalam gelap terdengar suara berbisik, "Manis, ya Bu? Tapi belum cukup." "Belum cukup." Haus. Ia menjerit dan lari ke kamar. Tapi dari dalam cermin lemari bajunya, ia melihat dirinya sendiri berdiri terbalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas, dan wajahnya pucat seperti mayat. Keesokan harinya, Bu Lastri ditemukan pingsan dengan luka cakaran di tangannya. Kabar tentang Dawet baru yang misterius mulai menyebar. Reni, yang sudah beberapa kali terlibat dengan teror ini, merasa bahwa semua ini belum benar-benar selesai. Ia pergi lagi ke rumah Mbah Jino, tapi yang ia temukan hanyalah abu di tengah ruangan dan beberapa helai rambut basah berserakan di lantai. Mbah Jino menghilang di tengah ruangan itu. Hanya tertinggal satu kalimat yang ditulis di dinding dengan arang. Dia belum pergi. Dia hanya berganti wujud. Reni memutuskan menyelidiki lebih jauh. Malam hari, ia menyelinap ke pasar dan bersembunyi di balik gerobak kosong. Saat jam menunjukkan pukul 3 dini hari, gerobak Dawet Sari masih berdiri di tempatnya. Padahal pemiliknya sudah pulang. Namun, dari balik kain penutup gerobak itu, terdengar suara tawa lirih. Dan lebih mengejutkan, gerobak itu bergerak sendiri. Roda-roda berderit, seolah sedang mendorong diri. Dari celah bawahnya, Reni melihat sebuah tangan hitam legam merangkak keluar. Dengan kuku panjang dan basah, menggapai lantai seperti sedang mencari korban. Suara tawa itu berubah menjadi erangan, lalu menjadi tangisan anak kecil. Tangisan yang familiar. Tangisan dari bawah gerobak.
Reni mundur dengan napas tertahan. Ia tak bisa menahan ketakutan. Tapi sebelum sempat lari, gerobak itu berhenti bergerak. Kemudian, tiba-tiba suara Sari terdengar dari belakangnya. Mau jadi pembeli terakhirku, Mbak? Reni menoleh dan melihat wajah Sari yang sekarang sudah tidak manusiawi lagi. Separuh wajahnya meleleh, seperti lilin terbakar. Matanya menghitam, dan dari mulutnya menjulur rambut-rambut panjang yang bergerak sendiri seperti hidup. Esok paginya, gerobak dawet itu tidak lagi ada di tempat. Namun, satu hal yang ditemukan para pedagang pagi itu adalah sebuah gelang manik merah milik Reni, tergeletak di lantai pasar, di tempat yang sama di mana gerobak itu berdiri malam sebelumnya. Dan entah kenapa, bau rambut basah dan bunga setaman kembali menyelimuti pasar. Pasar Legi kembali ramai di siang hari, seolah tak pernah ada teror. Orang-orang berjualan seperti biasa, suara tawar-menawar, derit troli barang, dan bunyi sendok dari wareng-wareng makan menggema seperti hari-hari sebelumnya. Namun, di balik kesibukan itu, beberapa pedagang lama merasakan sesuatu yang berubah. Udara di pasar lebih dingin dari biasanya, dan ada satu aroma yang samar tapi semakin kuat dari hari ke hari, bau melati bercampur rambut basah. Sejak menghilangnya Reni, gosip kembali menyebar. Banyak yang percaya ia menjadi korban berikutnya dari pesugihan dawet. Tapi beberapa orang bersikukuh bahwa Reni belum mati, dia masih hidup, namun terperangkap di dunia bawah gerobak. Beberapa malam setelah kepergiannya, seorang pemulung tua yang biasa tidur di pasar, Pak Gito, mengaku melihat hal aneh. Malam itu hujan turun deras. Pak Gito mencari tempat berteduh di dekat bekas lapak dawet Mbak Sarni. Saat ia duduk dan mulai memejamkan mata, ia mendengar suara roda gerobak berderit pelan. Sangat pelan, dan saat ia membuka mata, ada gerobak dawet tua berdiri tepat di depannya. Gerobak itu bukan milik Sari, juga bukan gerobak baru. Gerobak itu karatan, catnya mengelupas, dan di sisi gerobaknya tertulis samar dengan cat merah, "Bayar dengan tubuh, dibayar dengan nyawa." Pak Gito ketakutan, tapi tubuhnya seolah tak bisa bergerak. Dari balik gerobak itu, muncul seorang perempuan muda dengan wajah hancur. Wajahnya melepuh seperti luka bakar parah. Tapi Pak Gito mengenalinya itu Reni. "Bapak, tolong. Aku terjebak. Aku haus," katanya. Suaranya serak dan lirih. Dia ingin lebih banyak darah. Gerobak ini haus. Lalu tiba-tiba Reni ditarik kembali ke dalam gerobak oleh tenggen-tenggen hitam yang keluar dari kolong. Gerobak itu melompat-lompat seperti makhluk hidup yang sedang marah, lalu menghilang seketika dalam kegelapan. Pak Gito jatuh pingsan. Saat pagi datang, ia ditemukan menggigil dan mulutnya tak henti-henti menggumam, "Gerobaknya hidup. Gerobaknya hidup." Sementara itu, di rumah keluarga Reni, ibunya tidak tinggal diam. Ia membawa potret anaknya ke seorang juru kunci makam tua bernama Mbah Resmo, yang terkenal bisa melihat dunia gaib. Mbah Resmo menatap foto Reni lama sekali, lalu membakar sehelai rambut yang diselipkan di bingkai foto itu. Api menyala dengan suara mendesis. Dari asap yang keluar, tercium bau busuk menyengat. Mbah Resmo menutup mata, lalu berbicara, "Reni belum mati, tapi jiwanya terperangkap di antara dua dunia. Dia kini menjadi bagian dari tumbal. Untuk membebaskannya, kau harus membakar akar pesugihan itu." Ibu Reni gemetar. "Akar itu apa, Mbah?" Mbah Resmo menatapnya dengan dalam. "Toples rambut itu sumber kekuatan gerobak. Pikokan satu, lepas satu jiwa. Tapi pecahkan semua. Kau harus siap kehilangan dirimu juga." Malam Jumat Kliwon berikutnya, Ibu Reni bersama dua tetangganya menyelinap masuk ke pasar Legi dengan membawa minyak kelapa, bunga 7 rupa, dan cermin warisan leluhur Reni konon bisa memantulkan dunia gaib. Pasar kosong, hanya terdengar suara hujan rintik di atap seng. Lampu-lampu jalanan mati, hanya cahaya Petromax yang mereka bawa menyinari langkah mereka. Dan seperti yang sudah diduga, gerobak itu muncul kembali, diam di tempat yang sama. Tapi kali ini, toples-toples rambut terlihat jelas di bawahnya. Ada 6 toples, dan setiap toples berisi rambut, gigi,
kuku, dan satu bola mata yang terus menatap siapapun yang melihatnya. Tiba-tiba dari dalam gerobak terdengar suara, "Haus, haus, haus, haus." Angin berhembus kencang, kain penutup gerobak tersingkap, dan dari dalamnya keluar puluhan tangan hitam yang berusaha meraih mereka. Tapi Ibu Reni tetap tenang, lalu menancapkan paku keramat ke tanah di bawah gerobak. Toples-toples itu mulai bergetar. Bola mata di dalamnya bergerak cepat, seolah panik. Jeritan dari dalam toples menggema ke seluruh pasar. "Lepaskan kami! Tolong, tolong! Aku belum mati!" Dengan penuh keberanian, Ibu Reni melemparkan cermin ke arah gerobak. Cermin itu memantulkan bayangan asli dari sang penjual dawet. Baru bukan Sari, bukan Mbah Sarni, tapi sosok yang wajahnya terdiri dari ratusan wajah korban, saling menempel dan menangis bersamaan. Wajah itu meleleh. Gerobak mulai terbakar dari dalam. Toples satu persatu pecah, dan dari dalamnya keluar cahaya putih. Roh-roh yang terjebak selama ini. Salah satunya adalah Reni. "Bu." Reni muncul perlahan. Tubuhnya masih diselimuti rambut panjang yang perlahan menghilang menjadi asap. Ia menangis, memeluk ibunya, tapi sebelum lenyap, Rena berbisik, "Masih ada satu toples yang tidak bisa dihancurkan, karena isinya adalah tumbal awal, pemilik pesugihan pertama." Arwahnya belum tenang. Lalu ia hilang. Gerobak itu pun berubah menjadi abu dan menghilang tertiup angin. Pasar Legi kembali sunyi. Namun seminggu kemudian, di pasar tradisional lain, di daerah Sukoharjo, seorang pedagang melihat gerobak dawet tua berdiri sendiri di sudut pasar, tanpa pemilik. Dan di bawah gerobak itu, bau rambut basah dan melati kembali muncul. Pasar Legi kembali ramai di siang hari, seolah tak pernah ada teror. Orang-orang berjualan seperti biasa. Suara tawar-menawar, derit troli barang, dan bunyi sendok dari woreng-woreng makan menggema seperti hari-hari sebelumnya. Namun, di balik kesibukan itu, beberapa pedagang lama merasakan sesuatu yang berubah. Udara di pasar lebih dingin dari biasanya, dan ada satu aroma yang samar tapi semakin kuat dari hari ke hari. Bau melati bercampur rambut basah. Sejak menghilangnya Reni, gosip kembali menyebar. Banyak yang percaya ia menjadi korban berikutnya dari pesugihan dawet. Tapi beberapa orang bersikukuh bahwa Reni belum mati, dia masih hidup, namun terperangkap di dunia bawah gerobak. Beberapa malam setelah kepergiannya, seorang pemulung tua yang biasa tidur di pasar, Pak Gito, mengaku melihat hal aneh. Malam itu hujan turun deras. Pak Gito mencari tempat berteduh di dekat bekas lapak dawet Mbah Sarni. Saat ia duduk dan mulai memejamkan mata, ia mendengar suara roda gerobak berderit pelan, sangat pelan. Dan saat ia membuka mata, ada gerobak dawet tua berdiri tepat di depannya. Gerobak itu bukan milik Sari, juga bukan gerobak baru. Gerobak itu karatan, catnya mengelupas, dan di sisi gerobaknya tertulis samar dengan cat merah, "Bayar dengan tubuh, dibayar dengan nyawa." Pak Gito ketakutan, tapi tubuhnya seolah tak bisa bergerak. Dari balik gerobak itu, muncul seorang perempuan muda dengan wajah hancur. Wajahnya melepuh seperti luka bakar parah. Tapi Pak Gito mengenalinya itu Reni. "Bapak, tolong, aku terjebak, aku haus," katanya. Suaranya serak dan lirih. Dia ingin lebih banyak darah. Gerobak ini haus. Lalu tiba-tiba Reni ditarik kembali ke dalam gerobak oleh tenggen-tenggen hitam yang keluar dari kolong. Gerobak itu melompat-lompat seperti makhluk hidup yang sedang marah, lalu menghilang seketika dalam kegelapan. Pak Gito jatuh pingsan. Saat pagi datang, ia ditemukan menggigil dan mulutnya tak henti-henti menggumam, "Gerobaknya hidup, gerobaknya hidup." Sementara itu, di rumah keluarga Reni, ibunya tidak tinggal diam. Ia membawa potret anaknya ke seorang juru kunci makam tua bernama Mbah Resmo, yang terkenal bisa melihat dunia gaib. Mbah Resmo menatap foto Reni lama sekali, lalu membakar sehelai rambut yang diselipkan di bingkai foto itu. Api menyala dengan suara mendesis. Dari asap yang keluar, tercium bau busuk menyengat. Mbah Resmo menutup mata, lalu berbicara, "Reni belum mati, tapi jiwanya terperangkap di antara dua dunia. Dia kini menjadi bagian dari tumbal
untuk membebaskannya. Kau harus membakar akar pesugihan itu. Ibu Reni gemetar. Akar itu apa? Mbah Resmo menatapnya dengan dalam. Toples rambut itu sumber kekuatan gerobak. Pikokan satu, lepas satu jiwa. Tapi pecahkan semua. Kau harus siap kehilangan dirimu juga. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Ibu Reni bersama dua tetangganya menyelinap masuk ke pasar Legi dengan membawa minyak kelapa, bunga 7 rupa, dan cermin warisan leluhur Reni konon bisa memantulkan dunia gaib. Pasar kosong, hanya terdengar suara hujan rintik di atap seng. Lampu-lampu jalanan mati, hanya cahaya Petromax yang mereka bawa menyinari langkah mereka. Dan seperti yang sudah diduga, gerobak itu muncul kembali. Diam di tempat yang sama. Tapi kali ini, toples-toples rambut terlihat jelas di bawahnya. Ada 6 toples. Dan setiap toples berisi rambut, gigi, kuku, dan satu bola mata yang terus menatap siapapun yang melihatnya. Tiba-tiba dari dalam gerobak, terdengar suara. Haus, 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 haus. Angin berhembus kencang, kain penutup gerobak tersingkap, dan dari dalamnya keluar puluhan tangan hitam yang berusaha meraih mereka. Tapi Ibu Reni tetap tenang, lalu menancapkan paku keramat ke tanah di bawah gerobak. Toples-toples itu mulai bergetar. Bola mata di dalamnya bergerak cepat, seolah panik. Jeritan dari dalam toples menggema ke seluruh pasar. Lepaskan kami! Tolong, tolong! Aku belum mati. Dengan penuh keberanian, Ibu Reni melemparkan cermin ke arah gerobak. Cermin itu memantulkan bayangan asli dari sang penjual dawet. Baru bukan Sari, bukan Mbah Sarni, tapi sosok yang wajahnya terdiri dari ratusan wajah korban, saling menempel dan menangis bersamaan. Wajah itu meleleh. Gerobak mulai terbakar dari dalam. Toples satu persatu pecah. Dan dari dalamnya keluar cahaya putih. Roh-roh yang terjebak selama ini. Salah satunya adalah Reni. Bu, Reni muncul perlahan. Tubuhnya masih diselimuti rambut panjang yang perlahan menghilang menjadi asap. Ia menangis, memeluk ibunya. Tapi sebelum lenyap, Rena berbisik, masih ada satu toples yang tidak bisa dihancurkan. Karena isinya adalah tumbal awal. Pemilik pesugihan pertama. Arwahnya belum tenang. Lalu ia hilang. Gerobak itu pun berubah menjadi abu dan menghilang tertiup angin. Pasar Legi kembali sunyi. Namun seminggu kemudian, di pasar tradisional lain, di daerah Sukoharjo, seorang pedagang melihat gerobak dawet tua, berdiri sendiri di sudut pasar, tanpa pemilik. Dan di bawah gerobak itu, bau rambut basah dan melati kembali muncul. Malam terasa sangat panjang di rumah Fikri, sejak ia memanggil arwah tumbal pertama, lewat ritual di pasar Sukoharjo. Ketenangan tak pernah lagi berpihak kepadanya. Sosok bayi berlumuran tanah yang muncul di kamarnya setiap malam hanya menatap tanpa ekspresi. Tubuhnya kecil, kulitnya pucat kebiruan, dan matanya kosong seperti kolam hitam yang dalam. Tapi suara yang keluar dari mulut kecilnya adalah suara orang dewasa yang serak dan berat. Aku belum diberi nama. Aku dikubur, Aled sendiri. Tanpa restu, tanpa doa, aku akan terus membuka jalan sampai ada yang mengakhiri. Denan benar. Setiap kali suara itu terdengar, cermin-cermin di rumah Fikri berembun sendiri, dan rambut-rambut panjang muncul di saluran air dan kamar mandi. Hawa dingin tak pernah pergi, meskipun siang terik menyinari luar rumah. Fikri tahu, ini adalah babak terik. Jika ia tidak menyelesaikan semua ini, gerobak pesugihan itu akan terus berpindah pasar demi pasar, menghisap jiwa orang-orang tak berdosa demi memuaskan arwah yang belum ditenangkan. Setelah mengumpulkan semua petunjuk, Fikri kembali menemui Ibu Reni, satu-satunya saksi hidup dari awal kutukan itu yang masih sadar dan waras. Bersama mereka pergi ke desa asal Mbah Sarni, sebuah desa kecil di kaki Gunung Lawu, tempat dulu Mbah Sarni dan suaminya tinggal sebelum menghilang dan muncul kembali di Solo sebagai penjual dawet. Desa itu kini hampir tak berpenghuni. Banyak rumah ditinggalkan dan tanahnya terasa mati. Namun, di tengah desa masih berdiri rumah tua reot yang dikelilingi oleh pagar bambu bekas rumah Mbah Sarni. Di halaman belakang rumah itu, mereka menemukan sebuah sumur tua yang tertutup papan kayu.
di bawahnya. Bau rambut basah dan melati tercium sangat kuat. Fikri menyalakan lilin, lalu membuka papan penutup sumur itu. Di dalamnya gelap gulita. Namun saat ia menyorotkan lampu senter ke dasar sumur, ada sesuatu di sana. Sebuah peti kecil dari kayu jati separuh terendam air. Separuh terbuka. Dengan bantuan tali, Fikri menurunkan diri ke dalam sumur. Ia gemetar, tapi tekadnya lebih kuat dari rasa takut. Ia mengangkat peti itu ke atas bersama Ibu Reni. Peti itu tua dan lembab. Saat dibuka, mereka menemukan kerangka bayi, lengkap dengan potongan rambut, secarik kain kafan yang sudah busuk, dan selembar surat tulisan tangan yang hampir hancur. Surat itu ditulis oleh suami Mbak Sarni bertahun-tahun lalu. Isinya singkat dan mengerikan. Aku serahkan anakku, darahku sendiri, untuk kekayaan abadi. Semoga gerobakku hidup dan usahaku tak pernah sepi. Tumbal pertama, tanpa nama, tanpa suara, tanpa restu. Tapi jika suatu hari semuanya harus diakhiri, maka beri ia nama dan kuburkan dengan doa. Tangis meledak dari langit. Hujan turun deras. Seketika, Fikri dan Ibu Reni saling pandang. Apa kita harus? Tanya Fikri. Ibu Reni mengangguk. Kita beri ia nama. Kita akhiri semua ini. Mereka membawa kerangka bayi itu ke pemakaman desa. Menggali liang kecil di bawah pohon sawo tua dan menyelimuti jasad itu dengan kain baru. Sebelum menutup liang, Fikri memejamkan mata dan berdoa. Mulai hari ini, aku beri kau nama, jiwa yang tak sempat menangis. Semoga kau tenang. Namamu adalah Aditya, cahaya yang datang sebelum pagi. Tidurlah dengan doa, bukan dengan tangisan. Mereka menabur bunga 7 rupa. Hujan reda, angin berhenti. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak teror dimulai, tidak ada tangisan dari bawah gerobak. Tidak ada rambut di saluran air, tidak ada bau melati, tidak ada cermin yang berembun. Esok harinya, pasar Sukoharjo ramai seperti biasa. Tapi gerobak dawet itu tak pernah kembali muncul. Tak ada satupun pedagang yang melihatnya, bahkan jejak rodanya pun tak ada. Fikri kembali ke Solo, hidupnya perlahan normal. Ia tak lagi dihantui, tak lagi bermimpi buruk. Namun, ada satu perubahan kecil di dirinya. Setiap kali ia minum minuman manis, ia selalu menatap dasar gelasnya. Karena jauh di dasar hatinya, ia tahu setiap kutukan yang berhasil dihentikan hanya akan tertidur, bukan mati.